warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada semua subscriber channel Karunia Kaya dan juga pecinta ilmu RDAY. Terus semangat, tetap istiqomah, hajat panjenengan pasti terkabul. Dan tak lupa juga, mari kita sama-sama senantiasa selalu mendoakan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, hingga beliau tak bosan-bosan memberikan kita motivasi yang membuat kita lebih semangat dalam menghadapi kehidupan. Semoga panjenengan semua diberikan juga kesehatan, keselamatan. Tidak boleh semoga ya, tentunya pasti hajat kita semua akan terkabul. Mari kita sama-sama menonton video yang akan saya sampaikan sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Nia dari Jakarta Pusat. Saya baru pertama kali kesini Pak Haji. Baru pertama kali. Jadi saya mohon pencerahannya dari Pak Haji. Saya minggu ini paling lambat hari Jumat harus ada uang untuk bayar hutang itu kurang lebih 40 jutaan Pak Haji. Mau milih kayak bapak tadi jadi tumbal atau Nggak mau? Hah? Nggak mau. Ya udah tinggal meraktekin ini, jangan dilanggar, bisa gak? Bisa. Ya Insya Allah udah. bisa Pak Haji. Harus bisa. Iya. Nggak ada Cuma kata saya insya punya Allah. kelemahan. Kelemahannya apa? Saya kalau tidur kebluk Pak Haji. Apa? Kebluk itu udah pasang alarm aja masih kelewatan, bangun jam 6 jam 7. Oh, gampang. Itu namanya kebluk. Gampang. Kamu beli NCB, kamu pasang di alat kelamin kamu. Oh gitu Pak Haji, MCB. Tahu NCB? Oh Pak Haji. NCB. Iya tahu MCB. Tahu gak? Tahu. Yang buat listrik di depan rumah. Ya Allah, NCB. kesetrum dong. Kamu beli yang kapasitas 10 ampere, taruh di alat kelamin kamu. Mati, Nanti kalau udah Pak jam Haji. 00 jeplak, plak. Itu selain saya harus salat taubat 18 kali itu, ada lagi nggak Pak Haji? Nggak ada, kan di Al-Quran ayatnya udah jelas tuh di Nuh 10, 11, 12. Ini gue rangkum aja ya, Ya. kalau di detail agak lama lah ya, Ya. gue rangkum aja. Siapa yang datang kepadaku mohon ampun, akan aku lipat gandakan hartanya. Jadi lo dilipat gandain hartanya sama Allah dengan cara mohon ampun. Nah, lakukan sholat taubat. Contoh, Buya Hamka Iya. baca Quran. Habis baca Quran, dia sholat taubat. Ditanya sama anaknya, kenapa Pak kok sholat taubat? Iya, tadi habis baca Quran keingetan mama, keingetan istrinya. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Kita harus ingat ke Allah utama. Langsung dia sholat taubat. Itu sekelas kiai besar. Apalagi mbaknya nih yang sekelas abal-abal. Pasang NCB aja. Bisa gak masangnya? Apa aja? Ini ada instalasi listrik nih. Jadi lo salat taubat 18 kali kayak yang bapak-bapak tadi. Tapi udah salat taubat itu 18 kali nggak Langsung tunai 10 miliar. Amin. Langsung tunai 10 miliar. Kan dapat dari gue 1 M. Terus kita liburan ke Dubai. Amin. Yang Tapi laki nggak, kan maksudnya udah ada yang jaga bangun koper, yang 00 perempuan itu belum ada yang gimana? jaga koper. Yang laki udah ada yang jaga koper Biarin 2. dia aja berdua Pak Yang Haji. perempuan belum ada. Jadi Nggak lo ada, aja. nggak ada yang mau. Pak Haji, tapi untuk yang bangun jam 00 gitu Wajib. nggak bisa. Bangun jam 00 senyum. Wajib. Wajib. Sekarang mana ada gurunya nurut sama muridnya. Cuman di sini doang. Ayo, terus bangun, senyum 41 kali, salat Mandi. Tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Latinnya doang juga nggak apa-apa ya Nggak Pak Haji, ya? apa-apa, maklumin. Khusus buat lo tuh Allah maklumin. Khusus.
Terus kalau seumpamanya nggak nyampe 12 juz Pak Haji. Nggak apa-apa, besok latihan lagi. Dari awal lagi, dari awal. Enggak, nerusin. Terusin. Terusin lagi. Tapi nggak harus malam kan Pak Haji. Kalau misalnya siang kita bisa juga nggak masalah kan Pak Haji? Baca Qurannya? Iya. Oh nggak boleh, mesti malam. Oh mesti malam. Orang itu. tidur kita baca Quran. Orang tidur kita baca Quran. Orang pada tidur kita baca Quran. Bohong doanya nggak diijabah sama Allah. Orang pada tidur kita baca Quran. Makanya orang yang bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran doang ya, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Orang yang bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Nggak pernah di bawah 10 M. Nah, lo praktekin. Tapi kalau seumpamanya saya cuma sanggup 1 juz dong juga nggak apa-apa ya Khusus Pak Haji ya. buat wanita blow on boleh. Ya bukan gitu Boleh. Pak Haji. Masalahnya saya pagi-pagi aja udah ngurusin anak sekolah. Jam 6 lewat 20 menit aja saya udah nganter sekolah. Terus balik lagi ke rumah, saya harus segera mandi berangkat kerja. Boleh, khusus buat lo boleh. Gue kasih memo, boleh. Nggak harus privat ya Pak Haji ya? Ya, Harus privat nggak? iya dong kalau privat khusus, Iya. jalur khusus. Oh gitu. Kalau ibarat VIP atau pakai e-tol. Oh gitu. Kalau nggak punya e-tol mau ke Cawang ya lewat bawah. Kalau punya tol ya naik ke atas. Dong. Jadi nggak macet di Jatinegara. Oh gitu. Oke deh Pak Haji. Sip, makasih tepuk banyak. tangan dong. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya nama Sumar dari Jakarta Barat. Nama Sumarsono, Sumarsono dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ini Pak Haji, saya sudah menjalankan apa yang ada di YouTube Pak Haji tentang mandi malam, sholat Ya. malam, cuma baca Qurannya nggak sampai tuntas. Dan alhamdulillah berjalan lancar, semua tenang. Cuma yang sampai saat ini saya lakukan belum ada hasilnya buat masalah ekonomi Pak Haji. Masnya udah meraktekin ilmu RDI tapi belum ada hasilnya. Ah. Oh gampang, karena lo kayak ibu tadi berharap. Iya. Jadi ilmu RDI itu nggak akan manjur pada saat kita ngerjain berharap, nggak boleh. Oh, iya, makasih. Nggak boleh bos. Iya, iya. Kayak orang bacaan sholat pak. Tahu gak bapak bacaan sholat? Iya. Ada bacaan sholat wa nasuki, Iya. wa mahyaya, Iya. wa memati lillahi. Nah, artinya apa? Sorry. Nah, jadi lo ibadahnya tuh, sholatnya tuh karena Allah. Lo kan enggak, Iya. karena sayembara 1 miliar. Kalau sayembara mah jangan, udah pasti dapat deh dari saya 1 M. Iya. Bonus Amin, pasti amin. dapat. Amin, amin, amin. Liburan pasti dah liburan. Amin. Jadi lo kayak orang bacaan sholat tadi gulangin wa nasuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Artinya yang tadi yang bapak-bapak ibu sebutin. Iya, iya. Bisa? Iya, bisa, Jadi bisa. nggak boleh berharap. Iya, iya. Sip, tepuk tangan Makasih, dong, Mas. luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Bu Tuti dari Jakarta. Saya mau tanya ke Pak Haji. Misalnya kita punya doa, doa kita ini sudah ngikutin arahan dari RDAY. Misalnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. itu bukan Alhamdulillah. doa. Doa tuh, iya ngangkat tangan. Iya, iya, iya. Kalau mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 999 kali. Ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar. Itu bukan doa, kan tangannya nggak diangkat. Gitu. Kayak gitu-gitu dah baca apa namanya tuh? Namanya kan bukan kiai SD Impres. Jadi kalau berdoa ibu angkat tangan. Nah, doa sama baca Quran manjur mana? Manjur baca Quran.
Jadi kalau bisa doanya abaikan dulu, utamain baca Quran. Karena orang yang berdoa pasti berharap. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Daripada kecewa mendingan baca Quran. Itu menurut saya SD Impres. Iya. Tapi bener apa enggak nanti dipraktekin. Jadi gue nggak usah berdoa dong. Udahlah baca Quran aja dah. Baca Quran aja dah, baca Quran. Ya, jadi itu gini Pak Haji. Di penerapan di saya itu saya beberapa kali buat itu menjadi satu hal yang sudah saya lupakan kemarin. Kemudian kok ini kemarin terjadi gitu ya Pak Haji. Kok ini ada lagi ternyata. Yang ada lagi musibah apa cobaan Musibah. apa ujian. Musibah gara-gara. Oh iya. Gak apa-apa Mbak kayak gini Mbak, orang mana? Musibah, 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 musibah. Lepas, tak. Wus. Nyalonin gagal, nyalonin gagal, nyalonin gagal, nyalonin gagal. Kata Allah, cukup, lepas, tak. Cus. Jadi presiden. Tenang aja. Jadi kayak orang mana? Gagal, 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 gagal. Gagal maning, gagal maning. Jadi gini, bukan musibah begitu Pak Haji. Jadi gini, permasalahannya. Gini. Misalkan gini, mbaknya disakitin sama suami, Ya. disakitin lagi sama suami. Sekarang lebih parah lagi, lebih nyelekit lagi suami ngomongnya lebih ketus. Kayak begitu kan misalkan kan contohnya. Bukan. Kayak gimana? Jadi gini, misalnya ya, saya ngomong ke Pak Haji lah ya. Saya berdoa, saya wiritan lah istilahnya saya ya. Wiritan, Pak Haji nanti kayak gini, ya. Emang tuh wirid? Nggak tahu lah namanya apa gitu. Jadi itu sudah saya lupa. Beberapa bulan yang lalu saya ucapkan. Kemudian kemarin itu jadi satu batu sandungan ke saya. Gimana caranya saya bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu loh Pak Haji. Ibu nggak boleh nyelesain sendiri, semuanya diserahin ke Allah. Buat apa ibu nyelesain sendiri? Nggak boleh. Kayak saya nih Bu, kuda harganya 2 miliar. Kuda harganya 2 miliar. Kayak para bawa kudanya bisa 3 miliar harganya. Kita punya kuda 2 miliar, kuda. Dari mana Bu duit kuda 2 miliar? Saya meraktekin ilmu RDAY. Alhamdulillah. Ada orang linglung jual kuda impor womlat. Kuda impor murah, jual butuh. Tadi barusan ada Pak Haji, saya mau jual kuda. Kudanya wow luar biasa. Jual murah cuma 700 juta. Kalau beli kan 2 miliar. Kok bisa Pak Haji? Ya itu gue ngamalin surat itu. Saya bilang nggak ada, kalau 500 oke. Deal 500 juta. Tingginya 1 meter 80. Tingginya 1 meter 80. Buat besok perlombaan. Piala Panglima ABRI besok. Tanggal 15, 16, 17 Januari. Jadi RDAI anak yatim besok kita lomba di sana. Bayangin Bu, anak yatim bisa lomba naik kuda setinggi 1 meter 80 cm. Mana ada, di mana-mana nggak ada. Kebanyakan yang naik kuda kan orang kaya-kaya, ya kan? Nah, jadi Ibu jangan nyelesain sendiri, biar Allah yang nyelesain. Ini kan Ibu nyelesain sendiri. Janganlah. Jangan nyari solusi. Ke situ terus Pak Haji. Apa? Saya kepikiran ke situ terus gitu. Bisa gak otaknya dikuret dulu? Ibu jadi dikuret dulu pikirannya. Ibu tuh pikirannya belum dikuret. Gimana Ji nguretnya? Ya colek alat kelamin ibu taruh di otak. Dikuret. Colek alat kelamin ibu dikuret. Colek alat kelamin ibu dikuret. Nanti gak mikir.
Jadi gitu nggak usah dihiraukan lah ya. Nggak usah dihiraukan. Kalau ilmunya RDI namanya ilmu bodoh amat. Ilmu bodoh amat. Bodoh amat dah. Balantar cair. Oke Pak Haji. Kan tadi ditanya tuh sama pelatih saya. Kan kita punya pelatih kuda banyak, ada 3 ya. Pak Haji, besok lomba kudanya bagus-bagus loh yang turun. Anak yatim kudanya paling tinggi 1 meter 70, 170 cm. Kalau bisa punya yang kuda impor Pak Haji, yang womlat tuh, yang harganya 3 miliar. Ala nanti juga ada pastilah. Ada orang linglung jual butuh. Ih, jual butuh. Anaknya pengen kuliah. Butuh duit. Kudanya dijual. Kita beli. Makanya besok kita perlombaan Piala Pangap, Panglima ABRI di Bandung. Tanggal 15, 16, 17. Kemarin Piala Presiden kita menang. Piala Presiden Pak Prabowo kita menang. Nah kita ikut. Kenapa? Kan kita pengen main sama orang menengah ke atas. Ya hobinya juga menengah ke atas. Ini kita pengen main sama orang kaya raya. Miaranya ayam kalkun. Gak ada orang kaya raya miara ayam kalkun. Yang ada disosor. Dikejar-kejar ayam kalkun. Pengen main sama orang kaya raya. Miaranya apa? Angsa. Disosor iya. Mesti mainnya kuda Bu. Kuda pacu. Besok kita kan lomba kuda pacu. Pacuan kuda. Piala derby. Itu menengah ke atas semua Bu. Tenang aja. Pokoknya Ibu tidak boleh mikir. Kuret otaknya. Gimana tuh? Paksain. Bisa? Bisa. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Saidi Pak Haji. Saya asli dari Ragamukti Pinggir Arko. Tinggal di mana? Ragamukti Pinggir Arko. Di mana tuh? Di masuknya Tajur Halang. Tajur Halang. Iya. Oh, Parung. Kecamatan Tajur Halang, Kampung Ragamukti, Desa Citayam. Arko. Arko. Oh, yang tempat orang jual tanaman-tanaman. Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Nah itu lingkungan Gue saya. lihat pokoknya alat kelamin lu banyak rumput tuh. Lingkungan saya rata-rata usahanya itu Pak Haji. Kemudian yang permasalahan yang saya tanyakan itu, saya kan udah sekitar 2 minggu Pak Haji. Ya. Masa pensiun saya. Kemudian perusahaan itu memang waktu itu mengalami pilot di perusahaan saya, mengalami pilot. Bapak kerja Saya kerja di situ. Di situ, ya. Bagian apa? Saya orang teknisi Pak Haji. Teknisi. Iya. Udah pensiun apa masih kerja sekarang? Kebetulan lagi ada pengurangan sekitar 2 minggu yang lalu, dikurangkan sekitar 25 orang. Bapak kenapa enggak? Enggak, saya termasuk dikeluarkan gitu. Oh, Bapak dikeluarin. Saya dikeluarkan termasuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak tahu Pak nggak Haji. kenapa Bapak dikeluarin? Memang kalau menurut perusahaan itu kesepakatan bersama, katanya. Kemudian masalah pribadi saya itu memang dari faktor usia Pak Haji. Faktor usia saya udah dinyatakan pensiun karena saya udah 58. Udah 58, kemudian begitu saya menghadap HRD atau personalia, bahwa dia mengatakan, saya kan tanya, kenapa saya terpilih Ibu atau tereliminasi dalam hal ini di perusahaan? Emang saya tahu perusahaan itu lagi pilot, gaji pun dicicil. Nah yang saya tanyakan itu, kalau gaji saya dicicil kan berarti sama HRD saya tanya, kenapa harus dicicil sih Bu? Nah, ini lagi ngalamin pilot gitu, jadi alasan perusahaan, lagi nggak ada uang. Terus masalah saya pensiun itu, saya kan karyawan, saya kan permanen. Itu di ini Pak, digantung uang kompensasi saya. Perusahaan mengatakan bahwa saya diberikan pensiun atau kompensasi sebesar 37 juta.
Tapi uang itu diberikannya dengan cara dicicil juga sama dengan gaji. Kalau gajimu udah selesai tinggal uang pensiun sebesar 37 juta. Tapi saya ini setiap nanya, perusahaan saat ini belum bisa memberikan gitu. Saya minta tolongnya bagaimana harusnya saya supaya bisa uang itu bisa dicairkan misalkan di bulan-bulan ini. Soalnya mereka bilang, perusahaan bilang sampai bulan April, kan saya kebingungan Pak Haji. Bos, Ya, mendingan perusahaan yang janjiin lo bayar gaji dicicil, lupain aja bos. Lo praktekin ilmu RDI aja yang ikut sayembara gue. Kan tunai nih bos, 10 miliar minggu ini. Ini aja ikut sayembara gue. Ngapain lo yang nggak jelasnya? Kan jelas sudah. Dasarnya Al-Quran. insya Allah Pak Haji. Ah, apa lagi? Itu aja kayaknya yang saya tanyakan. Boleh nggak kalau nanya dua Pak Haji? Boleh. Saya kan dalam satu keluarga ada yang mengalami depresi. Depresi ini pertama adik saya itu udah sekitar 30 tahunan. Saya masukin rumah sakit jiwa Bogor udah 8 kali. Saya bakaham baru 4 bulan. Sampai saat ini sama sekali perubahannya nggak bisa 100%. Mungkin sekitar 85% berubahnya. Nah, kira-kira bisa 100% nggak Pak Haji? Bisa dong bos. Sekarang masih punya ibu kandung nggak dia? Masih ada ibu saya. Umurnya Jadi udah 80 ibu kandung lebih. lo kalau pas bangun tidur nggak boleh pipis. Cebok dulu alat kelaminnya ibu kandung lo. Air cebokannya alat kelamin ibu kandung lo buat minum ama buat masak nasi, buat makan adek lo. Selama seumuran ibu lo. Ibu lo umurnya berapa? Sekitar 82-an. Selama 82 hari. Nanti adek lo normal, sembuh total. Alhamdulillah. Nanti kalau udah dicoba sama anak, sama adek lo manjur, nanti pasang iklan di alat kelamin ibu lo. Buka pengobatan orang stres, ini kan antri. Mohon diulang lagi Pak Haji, tadi ibu saya Cebok, cebok. tapi sebelum pipis. Kan Sebelum kalau orang pipis. bangun tidur kebelet pipis, tahan dulu jangan pipis. Cebok dulu alat kelaminnya. Habis dicebok alat kelaminnya, air cebokannya ditampung pakai ember. Nah air seember itu buat rendang, opor, gulai, masak nasi, bikin minum adek lu setiap hari selama 82. umur anak, selama umur mamahnya yang sakit. Ini berlaku buat semuanya. Sembuh. Pak Haji, kalau laki gue marah-marah pakai cebokan alat kelamin istrinya. Kalau istrinya suka ngamuk-ngamuk, air cebokan suaminya. Gitu bos. Kalau dua-duanya sering berantem, kompak bareng-bareng bikin. Bisa? Pak Haji. Pokoknya bos lo nanya apa aja pasti ada jawabannya bos. Gak jauh-jauh dari itu jawaban. Tapi manjur kok bos. Oke? Ya, terima kasih Pak. Sip. Tepuk tangan dong.